bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan baju untuk nusa, berkarya bagi tanah air tercinta, mengolah sawah, hutan lautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Alfi, pendamping lokal desa Kecamatan Patean. Pada siang hari ini saya bersama Bapak Ali selaku tokoh masyarakat dari Desa Sidodadi akan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik, yang pertama Bapak, langsung saja saya mau bertanya bagaimana menurut Anda tentang kebijakan pembangunan di desa khususnya tahun 2022 ini? Baik, terima kasih. Untuk kebijakan pembangunan, terutama pembangunan fisik, ya, saya menangkapnya pembangunan infrastruktur untuk 2022 ini cukup terganggu, ya, dengan adanya pandemi, kemudian dari pusat yang kita tahu ada kebijakan dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 11 itu yang seperti memveto kebijakan-kebijakan yang sudah direncanakan oleh pemerintah desa. Jadi secara umum untuk pembangunan yang ada di desa tahun 2022 ini lumayan terganggu, utamanya yang bersumber dari dana desa. Bagaimana keterlibatan Anda dalam penyusunan perencanaan pembangunan di desa? Kalau kami dalam kapasitas sebagai masyarakat dalam hal penyusunan pembangunan dan juga pelaksanaannya, kami merasa sudah cukup diakomodir karena misalkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa itu pemerintah desa dan juga BPD sudah membentuk kelompok-kelompok di masyarakat mulai dari tingkat RT memberikan masukan, kemudian dibawa ke tingkat dusun sampai nanti dibawa ke tingkat desa di dalam forum musyawarah desa. Jadi kami sebagai masyarakat sudah cukup dilibatkan dalam memberikan warna untuk menyusun dokumen pelaksanaan pembangunan. Tahapan penyusunan RKPDes dan pelaksanaan pembangunan di tahun 2022 ini. Untuk penyusunan RKPDes seperti yang saya singgung tadi bahwa pemerintah desa melibatkan masyarakat secara terstruktur mulai dari tingkat RT itu sudah dibahas, kemudian di tingkat dusun, kemudian dari dusun itu menunjuk atau mengirimkan delegasi yang nantinya dibawa atau menghadiri dalam forum musyawarah desa dalam penyusunan dan penetapan RKP desa. Nah, apa yang menjadi concern atau isu dari masyarakat itu sudah dibawa oleh masing-masing delegasi yang dibentuk di tingkat dusun. Dan bagaimana pemahaman Anda terkait kegunaan dana desa? Apakah sesuai peruntukannya atau malah sebaliknya? Dana desa sepemahaman kami sudah cukup sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, meskipun dalam variasi-variasi programnya mungkin masih butuh kreativitas dari pemerintah desa dan juga DPD atau kelembagaan terkait. Jadi misalkan dana desa terhitung mulai tahun 2015 sampai tahun 2022 khususnya di desa kami itu mungkin 80% masih fokusnya untuk pembangunan infrastruktur dasar. Memang kalau dari sisi geografis desa Sidodadi masih agak tertinggal dari sisi pembangunan infrastruktur sehingga penggunaan dana desa masih fokusnya di situ. Meskipun kita tahu dalam cita-cita dana desa itu tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia, kemudian pembangunan ekosistem ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Nah, porsi ini yang masih agak minim, dan untuk tahun-tahun yang akan datang, sebaiknya ini perlu lebih dielaborasi dan ditingkatkan lagi demi keseimbangan pembangunan di desa, baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia. Apa yang akan Anda usulkan untuk program-program pengentasan kemiskinan di desa, kabupaten, dan pusat? Kalau kita bicara konteksasi kemiskinan, apalagi yang disebut dengan kemiskinan ekstrim, mungkin kita akan membutuhkan waktu dan diskusi yang lebih intensif, Mbak. Tetapi secara umum, masalah kemiskinan ini adalah masalah yang menurut saya paling rumit penyelesaiannya, karena pertama parameter miskin
secara sosiologis maupun secara teknis itu menurut saya belum ada titik temu antara satu pihak dengan pihak yang lain. Artinya miskin dari kacamata saya dan dari kacamata jenengan misalkan, kita pasti ada perbedaan. Yang pertama, kita harus membuat rumusan yang jelas tentang apa sih sebetulnya orang yang layak disebut miskin. Karena kriteria miskin itu masih mengambang bagi saya. Kemudian belum lagi kita bicara miskin ekstrim. Ini perlu diidentifikasi lagi, perlu dirumuskan kembali seperti apa orang yang masuk kategori miskin ekstrim. Ini sangat-sangat fleksibel sekali. Karena kebijakan yang diambil ini tentu saja sangat erat kaitannya dengan pendataan. Ketika parameter ini sudah ada, barulah kita mulai pendataan-pendataan secara menyeluruh. Kita harus membongkar, kita harus berani membongkar semua data-data yang kita anggap tidak kredibel lagi, data-data yang dianggap tidak valid. Terus dari program dana desa yang BLT dan ketahanan pangan yang dapat mengentaskan kemiskinan, itu apakah dari program dana desa yang BLT dan ketahanan pangan itu dapat mengentaskan kemiskinan? Menurut Anda bagaimana? Tidak. Saya akan menjawab dengan tegas, BLT tidak akan bisa mengentaskan kemiskinan. Tidak, dan sekali lagi itu pendapat saya pribadi. Karena kalau kita bicara BLT, kemudian kita berharap ada perbaikan atau peningkatan kualitas hidup seseorang, artinya dari miskin menjadi tidak miskin, itu bentuk kenaifan bagi saya. Kita tahu BLT, bantuan langsung tunai dana desa dengan besaran 300.000 per 1 bulan. Kita harus rasional. Kita harus rasional dengan tadi saya sudah menyampaikan bahwa kemiskinan saja kita belum bersepakat seperti apa orang yang kita anggap miskin. Kemudian dengan 300.000 itu membantu tidak? Itu sangat membantu. Saya tidak mengatakan itu tidak membantu, itu sangat membantu. Tetapi kalau tujuannya adalah mengentaskan kemiskinan, saya pikir itu agak sangat naif kita mengatakan itu. Jadi sama sekali belum bisa. BLT dana desa suka atau tidak suka, kita mengatakan itu tidak bisa mengangkat derajat kemiskinan. Baik Bapak, saya minta bantuan untuk mengucapkan ucapan terima kasih kepada Gus Menteri terkait prioritas dana desa dalam membantu pengentasan kemiskinan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya selaku perwakilan dari masyarakat Desa Situdadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gus Menteri atas segala ikhtiarnya yang diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan melalui peraturan Menteri Desa, sehingga desa-desa bisa menikmati dana desa yang digunakan untuk kemaslahatan masyarakat desa. Meskipun masyarakat desa mungkin belum bisa menggunakan itu secara maksimal, tetapi sampai pada hari ini itu sudah sangat membantu masyarakat desa, sehingga masyarakat desa bisa menjadi lebih sejahtera dan lebih bahagia. Dan salah satu hasil dari dana desa adalah seperti yang terlihat di belakang saya, ini adalah hutan edukasi Situdadi. Dulunya ini adalah lahan kosong tanaman jagung. Dengan sentuhan dan sumbangan dari dana desa, kita bisa membuat hutan kecil dengan aneka ragam tanaman-tanaman langka yang ini bisa menjadi pusat studi untuk berbagai macam kalangan. Demikian dari kami, sekali lagi terima kasih kepada Gus Menteri, sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih.